Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita bakal bahas mengenai globalisasi. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan kata globalisasi. Sekarang ada yang tahu apa itu globalisasi? Silakan angkat tangan. Oke, Ulan. Apa Ulan? Internet. Bagus. Cuman masih kurang tepat. Ada yang lain? Cuman tepuk tangan dulu untuk Ulan. Ada yang lain? Oke, belum ada. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia. Proses mendunia tanpa batasan waktu, tanpa batasan tempat, seperti itu. Jadi maksudnya proses interaksi atau hubungan antar masyarakat di dunia itu udah nggak ada sekat lagi. Itu adalah globalisasi. Nah, ciri globalisasi yang pasti dapat kita rasakan itu adalah komunikasi antar satu orang dengan orang yang lain, walaupun dia jaraknya jauh, itu udah nggak terasa lagi. Kalau zaman dulu, ibu di Bengkulu, teman ibu ada di Pulau Jawa, itu kami saling kiriman surat, bisa nyampai 3-4 hari surat itu. Dengan adanya globalisasi, kita sudah ada namanya internet, udah ada handphone, laptop, dan lain sebagainya yang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi walaupun kita terpisah dengan jarak yang jauh. Dengan adanya globalisasi ini, itu membawa banyak sekali dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Karena setiap hal itu pasti memiliki dua sisi, ada positif dan ada negatifnya. Positifnya, globalisasi sangat membantu kita dengan adanya teknologi. Karena teknologi itu diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti mesin misalnya kan. Kalau dulu kita mau cuci baju itu harus bros dulu. Kalau sekarang tinggal masukin ke mesin cuci, kita putar, udah selesai urusan. Kalau dulu mau giling bumbu itu harus pakai ulekan, batu giling. Kalau sekarang enggak, ada blender. Itu jadi sekarang manusia itu udah dimanjakan oleh teknologi akibat arus globalisasi. Negatifnya, pertama, manusia itu semakin malas. Hari ke hari manusia itu bakal semakin malas untuk melakukan pekerjaan. Kalau dulu ke warung itu jalan kaki, naik sepeda, jadi badannya itu terus bergerak. Kalau sekarang tinggal tunggu di rumah, pegang HP, order ini order itu kemudian orang yang datang. Kita cukup duduk di rumah, duduk santai, lihat HP. Kurang bergerak, kurang sehat. Globalisasi ini juga membawa dampak buruk bagi orang-orang kecil. Nah, misalnya seperti tukang ojek sekarang, itu mereka sudah mulai terancam keberadaannya dengan aplikasi ojek online. Dengan aplikasi ojek online, kita hanya tinggal menunggu mamang ojeknya datang ke rumah kita atau mendatangin kita. Kalau misal kita naik ojek secara manual, kita harus cari dulu mamang ojeknya, harus panggil-panggil dulu. Kalau sekarang kan enggak. Cuman hal ini sebenarnya menjadi PR juga untuk kita, nak. Kalau misalnya tukang ojek sekian banyaknya itu, mereka nggak dapat orderan, nggak dapat penumpang, anak istrinya mau makan apa di rumah? Bisa jadi istrinya lagi sakit, anaknya butuh uang sekolah, mereka dapat mendapat uang dari mana? Oke. Baik, itu sekilas mengenai globalisasi. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bagi kelompok. Duduk bagian sini itu kelompok A, depan ibu kelompok B, dan yang kanan ibu kelompok C. Sekarang silakan kalian duduk melingkar per kelompok. Nah, kalian bahas apa saja dampak positif serta dampak negatif globalisasi yang kalian rasakan. Nah, kemudian itu tugas yang pertama. Yang kedua,
kan ada dampak negatifnya tuh. Nah, untuk menyikapi dampak negatif ini, hal apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi di kehidupan sehari-hari kita. Oke? Silakan kerjakan 20 menit dari sekarang. Baik, sekarang waktunya habis. Silakan untuk kelompok A terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sudah, tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B, silakan. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kelompok B, dan terakhir kelompok C, silakan, Nak. Oke, bagus. Tepuk tangan juga untuk kelompok C yang gak kalah keren. Nah, sekarang silahkan kalian menanggapi hasil diskusi untuk kelompok A. Ada dari kelompok B dan kelompok C yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok A? Oke, kalau misal kalian setuju semua, kita beralih ke kelompok B. Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok B tadi? Oke, terima kasih kelompok C. Nah, sekarang Ibu kembalikan ke Farhan. Ibu mau tanya, alasan Farhan bilang gaya hidup individualis itu nggak termasuk ke dalam salah satu dampak negatif globalisasi, itu kenapa? Oh, karena sejak sampai saat ini Farhan masih main sama teman-teman, nggak individualis. Oke, bagus. Memang sebenarnya kita harus seperti itu, Nak. Harus tetap berbaur dengan teman sebaya kita. Jangan hidup individualis, maunya sendiri, terus apa-apa mau sendiri aja. Jangan gitu, karena kita ini adalah makhluk sosial. Tapi kalau dikaitkan dengan globalisasi, ada benarnya juga kalau misalnya gaya individualis merupakan dampak dari arus globalisasi. Oke, Reina mau jawab. Wah, terima kasih Reina, tepuk tangan untuk Reina. Bagus ya jawabannya ya. Reina bilang kalau misal kita menghadapi gaya hidup individualis itu tergantung dengan diri kita sendiri. Walaupun kita hidup di area globalisasi, tapi kalau kitanya masih ingin berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, kita masih tetap bisa berbaur. Oke, bagaimana Farhan? Jelas? Oke, kalau Farhan jelas, dari kelompok B, apa masih ada yang ingin menanggapi, ingin berpendapat? Silakan. Oke, cukup. Dari kelompok C ada juga? Ada. Kalau misal nggak ada, sekarang kita kumpulkan jadi satu hasil diskusi kalian. Oke, udah dikumpulkan. Sekarang bisa kembali duduk di kursinya masing-masing. Oke, kalau sudah duduk kursi masing-masing, ini tugas pribadi kalian, individu. Silakan buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita bahas minggu depan.